Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabar hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Puji Tuhan, sehat Bapak. Ya selalu ya, baik. Kita harus semangat belajar biar kita tambah pintar, tambah berguna bagi kehidupan orang lain. Baik. Amin. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pagi ini, Pak Guru minta Adik Frans untuk pimpin kita dalam doa. Silakan Adik Frans. Baik teman-teman, mari kita siap diri untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Adik Frans. Hari ini siapa yang tidak hadir, adik-adik? B dan C tidak hadir, Pak. Kenapa tidak Yang hadir? B sakit, ya, yang B sakit, yang C itu tanpa keterangan. Aduh. Baik, yang lain hadir semua ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita tentang operasi pada bilangan bulat, yaitu operasi perkalian pada bilangan bulat. Sebelum kita menyelesaikan operasi perkalian, anak-anak kalian harus menguasai dulu ya operasi penjumlahan dan pengurangan. Tentunya materi itu kalian sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk mengingat kembali materi tersebut, Pak Guru punya beberapa soal untuk kalian bisa jawab ya. Coba Adik Frans, coba Ya, berapa Bapak. hasil dari negatif 8 tambah 5? Oh ya, baik Pak. Negatif 8 tambah 5 itu kalau tidak salah negatif 3, Bapak. Negatif 3. Bagaimana dengan adik ini? Benar tidak jawabannya Adik Frans? Iya, Pak. Negatif 3. Jadi kalian sudah bisa menguasai penjumlahan dan pengurangan, maka pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan pada operasi perkalian. Baik. Baik, Pak. Tujuan kita belajar pada hari ini adalah yang pertama, adik-adik bisa menemukan konsep operasi perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama. Yang kedua, adik-adik bisa melakukan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, adik-adik bisa menjelaskan sifat-sifat yang terdapat pada operasi perkalian bilangan bulat. Dan yang terakhir, adik-adik bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian bilangan bulat. Jadi tujuan kita belajar perkalian bilangan bulat itu ada 4 tadi ya. Nah, perkalian bilangan bulat itu biasanya kita temui dalam masalah konseptual itu banyak sekali menerapkan itu. Nah, sekarang Pak punya satu gambar, adik-adik coba amati ya. Nah, coba adik-adik amati. Bisa terlihat jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Baik, dari gambar yang adik-adik amati, kira-kira apa yang bisa adik-adik gali atau yang bisa adik-adik tanyakan atau yang bisa adik-adik peroleh dari gambar tersebut? Pak Guru beri kesempatan. Silakan. Baik, Pak. Saya, Pak. Ya, Adik Frans. Kalau siang hari itu 30 derajat Celcius itu artinya sangat panas, Pak. Itu kami dapat di fisika. Dan kalau setiap 1 jam suhunya turun 2 derajat, maka pada saat sore hari itu suhunya pasti sangat dingin, Pak. Itu yang saya tahu. Baik, terima kasih ya, Adik Frans. Mungkin dari teman-teman yang lain, Adik Kenny mungkin? Iya, Pak. Kalau
Kalau siang itu panas tapi turun terus, berarti tengah malam itu tidak bisa di atas gunung lagi. Itu sudah sangat dingin. Betul, betul sekali ya. Jadi perubahan suhu yang nyata pada puncak gunung itu bisa terlihat pada gambar yang kalian amati. Nah, dari gambar ini kita bisa menghitung berapa suhu di puncak gunung pada pukul sekian. Misalnya di situ pada pukul 18.00. Nah, kita bisa menggunakan konsep perkalian untuk menghitung itu. Maka dari itu pada pembelajaran kali ini Pak Guru punya media yang bisa Pak Guru tunjukkan kepada kalian dan juga kalian bisa praktekkan sendiri. Nama medianya adalah kartu takur atau kartu positif dan kartu negatif. Untuk lebih jelasnya bagaimana kartu takur itu, Pak Guru punya video. Kalian bisa nonton, bisa amati ya, bagaimana cara kita menggunakan kartu takur dalam menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulan. Semua fokus pada video ya, jangan ada yang tidak fokus ya. Selamat pagi adik-adik, semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Materi ini pasti sudah dipelajari oleh adik-adik pada tingkat sebelumnya, namun dari beberapa adik-adik pasti belum memahaminya dengan baik. Untuk menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat, kita bisa menggunakan berbagai media. Salah satunya adalah dengan menggunakan kartu takur. Kartu takur yang dimaksud adalah kartu positif dan kartu negatif. Sebelum adik-adik menyelesaikan operasi perkalian pada bilangan bulat, adik-adik harus menguasai dulu operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Dalam menggunakan kartu takur, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Kartu takur terdiri dari dua kartu, yaitu kartu positif dan kartu negatif, dengan warna yang berbeda. Kedua kartu ini kita tempelkan menjadi satu kesatuan sehingga menjadi satu kartu yang bermuatan dua sisi, yaitu sisi yang bermuatan kartu positif dan sisi yang bermuatan kartu negatif. Aturan yang perlu diperhatikan yang pertama, kartu positif mewakili bilangan bulat positif dan kartu negatif mewakili bilangan bulat negatif. Operasi perkalian adalah penjumlahan berulang kartu positif atau kartu negatif. Yang perlu diperhatikan dari operasi perkalian adalah berapa kali penambahan kartu positif atau kartu negatif. Jika dalam operasi pengalinya bilangan negatif, maka kartu dibalik. Dan yang terakhir, jumlahkan semua kartu yang menunjukkan hasil dari operasi perkalian tersebut. Nah, untuk lebih jelas, kita lihat contoh berikut. Perkalian bilangan 2 kali 3. 2 adalah pengalih dan 3 adalah bilangan yang dikalikan. Maka kita ambil 3 kartu positif yang mewakili bilangan 3 sebanyak 2 kali. Kemudian, karena pengalihnya positif, maka kartu tidak dibalik. Lalu kita jumlahkan seluruh kartu sehingga menjadi 6 kartu positif. Jadi, perkalian 2 kali 3 hasilnya adalah 6.
Kita lihat contoh berikut. Contoh berikut, perkalian 3 kali negatif 4. Kita ambil 4 buah kartu negatif sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena pengalinya positif, maka kartu tidak dibalik. Kemudian, kita jumlahkan seluruh kartu menjadi 12 kartu negatif. Jadi, perkalian 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12. Contoh berikut. Perkalian negatif 3 kali 4. Kita ambil 4 buah kartu positif sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena pengalinya negatif, maka kartu dibalik sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kita jumlahkan semua kartu yang sudah dibalik menjadi 12 kartu negatif. Jadi perkalian negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. Contoh berikut. Perkalian negatif 3 kali negatif 4. Kita ambil 4 buah kartu negatif sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Karena pengalinya negatif, maka kartu dibalik sebanyak 3 kali. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kemudian kita jumlahkan seluruh kartu yang sudah dibalik menjadi 12 kartu positif. Jadi perkalian negatif 3 kali negatif 4 sama dengan positif 12. Adik-adik, silakan Anda mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik dalam menyelesaikan operasi perkalian pada bilangan bulat. Terima kasih ya, dan selamat belajar. Baik, adik-adik sudah nonton videonya ya? Sudah, Pak. Kalau sudah, sekarang Pak Guru bagi kalian dalam 4 kelompok ya. Karena kita jumlah semua ada 16, maka Pak Guru bagi dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok 4 orang. Lalu Pak Guru akan bagikan lembar kerja untuk masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Pak Guru akan share lembar kerjanya terbagi kepada masing-masing kelompok. Baik adik-adik, jadi Pak Guru akan bagikan LKPD dan kalian mengikuti petunjuk yang ada pada LKPD. Yang pertama kalian mengisi nama kelompok, lalu yang kedua mengikuti aktivitas yang ada pada LKPD. Aktivitas yang pertama dengan kartu takur ini dan memperhatikan aturan penggunanya, kalian coba mengisi hasil dari perkalian-perkalian yang ada pada soal berikut. Jadi yang kalian tempelkan di sini adalah hasil akhirnya ya. Lalu setelah itu kalian mengisi tabel, lalu mengisi kesimpulan. Itu untuk aktivitas yang pertama. Sedangkan aktivitas yang kedua, kalian mengisi tabel, lalu menjawab pertanyaan dari setiap tabel, dan kalian membuat kesimpulan. Nah, aktivitas yang ketiga, kalian coba menyelesaikan beberapa soal bilangan bulat. Bisa kalian presentasi.
atau kalian bisa mempresentasi langsung dari situ ya. Kalau sudah diisi, bisa langsung dipresentasi. Mungkin ada dari kelompok Baik. yang sudah, dari kelompoknya Adik Frans, mungkin sudah? Kami sudah, Pak, tapi ketua kelompok nanti yang presentasi karena saya bukan ketua, Pak. Baik. Ketua kelompoknya siapa? Boleh tahu Pak Adik Frans? Kami buka ketua kelompok itu nama yang B, Pak. Nanti sebentar baru dia presentasi. Baik. Ini dari kelompoknya Adik Eni? Sudah selesai? Sudah, Pak. Mau presentasi? Dikirim ke Pak Guru saja biar. Iya, Pak. Ya. Baik, silakan Adik Eni mewakili kelompoknya untuk presentasi. Ya, sudah disiap. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Yang pertama, 2 kali 5. Berarti bilangannya itu positif. Kita ambil bilangan positif 5 itu sebanyak 2 kali. Berarti ada 10 kita tempelkan, hasilnya menjadi 2 kali 5 sama dengan 10. Yang kedua itu 5 kali 2, berarti kartu positifnya itu ada 2 sebanyak 5 kali. Kita tempelkan, dia punya hasil itu ada 10, Pak. Menjadi 5 kali 2 sama dengan 10. Saya kasih habis kok, Pak. Nanti Frans kelompok tidak dapat lagi. Nanti kelompoknya Adik Eni di aktivitas pertama ya, nanti kelompoknya Adik Frans di aktivitas kedua. Iya, Pak. Habis itu yang C lagi 2 kali negatif 5. Berarti kita ambil kartu negatif yang warna merah ini, kita ambil kartu negatif 5 itu sebanyak 2 kali. Negatif 5 pertama dan negatif 5 lagi yang kedua, lalu kita tempelkan, itu kita hitung ada ini 10 kartu yang negatif, berarti 2 kali negatif 5 itu sama dengan negatif 10. Habis itu yang berikutnya itu negatif 5 kali 2. Negatif 5 kali 2 itu berarti kita ambil kartu, kita ambil kartu 2 itu ini 5 kali. Tapi kartu negatif. Jadi hasilnya itu dapatnya ada 10 kartu negatif sama dengan negatif 10. Terus negatif 2 dikali negatif 5. Itu kita ambil kartu biru. Kita ambil kartu biru itu ada 5 kartu biru sebanyak 2 kali. Sebenarnya Pak, itu saya susun salah. Tapi saya juga tidak mengerti kenapa kartu biru, soalnya di atasnya itu kartu merah semua. Tapi saya kerja saja. Karena saya lihat di buku, kalau negatif kali negatif itu hasilnya positif, yang saya baca buku, Pak. Sehingga di dalam tabelnya itu bisa saya isi positif kali positif itu sama dengan positif, positif kali negatif itu negatif, negatif kali positif itu negatif, negatif kali negatif itu positif. Lalu kami lagi mengisi yang di ayo kita simpulkan. Perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Yang kedua, perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif selalu menghasilkan bilangan bulat negatif. Yang ketiga, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif selalu menghasilkan bilangan bulat negatif.
Yang keempat, perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif selalu menghasilkan bilangan bulat positif. Demikian hasil kelompok kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Adik Eni atas presentasinya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Adik Eni. Baik, selanjutnya kelompoknya Adik Frans mempresentasikan aktivitas yang kedua. Silakan. Baik, Bapak, kami punya aktivitas yang kedua. Yang kolom pertama itu kami salah isi, Bapak. Nanti sebentar baru kami perbaiki. Baik, Itu 3 kali 4 seharusnya 12, tapi kami salah isi, Bapak. baik, baik. Kemudian yang baris kedua, 7 kali negatif 3, kalau tidak salah 7 itu yang kami sebut dengan pengali, Bapak ya. Dikali 3, negatif 21. Oh, baris ketiga, negatif 4 kali 5, negatif 20. Negatif 5 kali 2, negatif 10. Kemudian, dari hasil pengamatan pada tabel yang di atas, kami sekelompok menyimpulkan bahwa itu adalah sifat tertutup, Pak Guru. Kemudian, pada tabel yang kedua, 3 kali 4 itu sama dengan A kali B atau B kali A, dan seterusnya seperti yang kami tuliskan itu, Bapak, itu kami tuliskan di situ sifat komutatif. Lalu yang berikut, kalau tabel yang ketiga, itu karena sudah ada 3 bilangan, maka kami ikuti petunjuk tadi itu. Setelah dikerjakan, kami sepakat bahwa itu adalah sifat asosiatif. Dan yang terakhir, atau tabel yang keempat itu disebut unsur identitas. Ya, kesimpulannya bahwa setiap bilangan kalau dikali 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, Bapak. Demikian dari kami punya kelompok. Baik, terima kasih dari kelompoknya Adik Frans. Ya. Kita berikan aplaus dulu. Ya, baik. Selanjutnya, dari apa yang kalian sudah isi di LKPD, kita buat kesimpulan ya. Baik, Bapak. Sebelum kita membuat kesimpulan, ada yang mau bertanya terkait dengan hasil LKPD? Tidak ada, Bapak, jelas. Untuk aturan kartu, Jelas, Pak. ingat ya, untuk aturan kartu itu, kata kuncinya adalah pengali dan menambah berapa banyak. Itu kata kuncinya. Pengali dan menambah. Nanti akan kita praktek lagi atau penggunaan lagi pada operasi pembagian nanti di pertemuan berikutnya. Baik, Bapak. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama bahwa hasil operasi perkalian 2 bilangan bulat adalah positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Lalu yang kedua, sifat-sifat yang ada pada operasi perkalian bilangan bulat ada beberapa sifat ya. Bersifat tertutup, artinya bahwa jika 2 buah bilangan bulat dikalikan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Jadi sifatnya tertutup. Lalu bersifat komutatif, A kali B sama dengan B kali A. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Lalu unsur identitas perkalian dengan bilangan 1. Jadi apapun bilangan yang dikalikan dengan bilangan 1 menghasilkan bilangan itu sendiri. Lalu sifat asosiatif, sifat distributif terhadap penjumlahan dan sifat distributif terhadap pengurangan. Baik, jadi itu kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini.
Sebelum kita akhiri, Pak Guru akan bagikan kalian materi ajar. Di dalam materi ajar itu ada beberapa contoh soal yang Anda bisa lihat, pelajari, hingga menjadi bahan pembelajaran Anda. Lalu yang berikut, nanti Pak Guru akan kasih tugas. Tugas itu menjadi penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Baik, adik-adik, sebelum kita akhiri, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Ya, Bapak. Kalau tidak ada, maka Pak Guru akan menyampaikan bahwa pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi pembagian. Ya, pembagian. Kita masih menggunakan media kartu takur sebagai media untuk menyelesaikan operasi pada pembagian. Jadi, Baik, Pak. adik-adik bisa mencobanya di rumah, kartu tersebut, sehingga bisa melatih kemampuan adik-adik untuk menyelesaikan operasi perkalian. Jadi itu saja pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita akhiri dengan doa penutup ya. Pak Guru minta adik Eni untuk menutup kita dalam doa. Silakan adik Eni. Terima kasih Pak Guru, teman-teman. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Guru. Baik, terima kasih banyak adik Eni. Baik anak-anak, dengan berakhirnya pembelajaran hari ini, maka kita akan bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya tentang operasi perkalian pada bilangan bulat. Mungkin itu saja. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi Pak.